What's up guys, welcome back to another Legal Talk. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal bahas nih beberapa pertanyaan yang sering kali teman-temanku tanya. Bagaimana caranya bikin startup dengan modal sendiri dan masih bisa bertahan selama 2,5 tahun terakhir. So stay tuned. Oke guys, jadi seperti yang udah pernah aku share, untuk sekarang aku bersama teman-temanku sedang running tech startup. Kebetulan produk kita ada dua. Yang pertama adalah Wookix, di mana itu adalah aplikasi kasir, dan juga Loyal, yang dimana adalah aplikasi pelanggan atau aplikasi CRM. Nah, pertanyaannya adalah banyak sekali orang di luar sana berpikir bahwa kalau misalkan kerja tech startup itu kan identik tuh dengan investment atau ibarat kata raising fund dan kawan-kawan. Nah, banyak banget yang sempat tanya ke aku dan juga timku, itu bagaimana sih kiat atau tips bisa bertahan selama 2,5 tahun, even kita masih dalam tahap bootstrapping. So, pada video kali ini aku nggak bakal bahas kenapa kita masih belum raise any investment. As a matter of fact, di tahun 2018 kemarin kita sudah sempat ketemu beberapa angel dan juga udah sempat pitching, dan mereka sebenarnya udah agree untuk set aside some amount of money. Tapi di mana ya banyaklah hal yang mesti dipertimbangkan. Tapi pada video kali ini kita nggak bakal bahas tentang itu guys. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas bagaimana atau kiat tips Wookix dan juga Loyal, khususnya aku dan juga teman-temanku masih bisa bertahan di era pandemik seperti ini. Nah, kalau misalkan ditanya, kita harus kembali back to the core. Dimana kalau misalkan kita bikin sebuah bisnis, bikin sebuah usaha, goalnya pasti adalah satu, untuk make money. Dimana adalah kalau misalkan kita ngomong company, e-commerce, mau kita bikin startup kayak misalkan B2B, B2C, atau C2C, apapun bisnis modelnya, in the end of the day kita harus bisa bikin bisnis yang bisa make money. So, dari hari pertama kita bikin startup pun, aku bersama partner-partnerku yang lain udah pernah pikirin bagaimana bisnis kita tetap bisa bertahan dan juga tetap bisa bertumbuh meskipun kita belum dapat dana investasi dari investor, baik itu VC atau angel investor. So, yang sedang kita lakukan adalah kita benar-benar pikir bagaimana caranya modal yang aslinya terbatas itu bisa kita multiplikasikan melalui kendaraan bisnis kita. Kita selalu pikirkan bagaimana kita bisa penetrasi ke market, kita pikirkan bagaimana kita bisa win the market, kita pikirkan juga bagaimana kita bisa win the competition against the biggest player on the industry, especially in the point of sale. Kita tahu penyedia aplikasi kasir itu banyak banget guys di Indonesia. Nah, kalau misalkan tanya, kita selalu pikirkan strategi-strategi tersebut di kehidupan bisnis kita hari demi hari. Nah, challenge-nya adalah, kalau misalkan tanya, saya rasa dan juga teman-teman saya juga merasa, kunci utamanya adalah fund management atau manajemen keuangan. Dimana kalau misalkan kita bicara secara startup, itu benar-benar kayak kita harus bisa bikin budget yang benar-benar presisi dan juga bikin budget yang benar-benar bisa align dengan company kita. Nah, dimana kita kalau misalkan sehari-hari kita selalu familiar dengan istilah-istilah misalkan kayak runway, dimana kalau misalkan kita ngomong runway itu lebih ke arah kayak berapa sih sisa nafas kita, atau ibarat kata kayak berapa lama company kita bisa bertahan tanpa revenue dengan OPEX yang ada, berapa bulan sisa dari company kita. Nah, dengan mengerti indikator-indikator penting seperti itu, kita juga bisa tahu nih, ibarat kata bagaimana kita bisa mengalokasikan dana. Ketika kita mau melakukan ekspansi, ketika kita hire human resource baru, ketika kita ekspansi juga buka kantor di tempat lain, dan juga misalkan sewa kantor dan kawan-kawan, kita selalu ibarat kata lihat indikator-indikator tersebut. So, kalau misalkan ditanya bagaimana tips atau kiat kita bisa bertahan 2,5 tahun tanpa raising any fund from the investor, itu lebih ke arah dua hal guys. Yang pertama adalah kita harus punya mindset bagaimana kita bisa bikin bisnis ini benar-benar sebagai bisnis yang bisa make money. Jadi kalau misalkan bisnis tapi pikirannya hanya valuasi aja, juga aku rasa semua perusahaan di luar sana meskipun sampai yang sekelas unicorn pun, mereka juga pasti mindsetnya adalah how to make a profit. Jadi kalau misalkan mindset kita udah benar, kita bisa berbisnis dengan bagus. Yang kedua adalah lebih ke arah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Jadi uang itu ibarat kata juga bisa menjadi peluru dan juga bisa menjadi petaka buat kita. Kalau misalkan kita salah putar, kita salah mengerti, kalau kita nggak paham betul tentang keuangan kita, maka cilakalah kita nggak bisa expand kita punya usaha. So, lebih ke arah dua kunci itu guys. Kalau misalkan tanya, apakah kita ada pandangan to raise any investment in the next future? Of course. As other kind of a startup players, investment is kind of a thing. So probably we gonna raise any fund anywhere soon, especially from our old product Wookix or from our new product Loyal. So guys, kalau misalkan kalian hari ini punya ide untuk bikin startup, tapi kalian kalau misalkan percaya bahwa ide kalian benar-benar punya bisnis model yang kuat dan juga bisa punya market yang legit dan juga valid, jangan patah semangat, kalian bisa langsung eksekusi dan jangan pernah pikirin investment itu di hari pertama.
Karena pikir aja, solve the problem yang ada di luar, kasih solusi. Kalau misalkan kalian bisa kasih solusi, orang pasti lihat kalian punya value. Ketika kalian punya value, maka investment itu bakal datang dengan sendirinya. Oke guys, so that's all. Hope it helps. Kalau misalkan kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa klik subscribe button dan juga like dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi punya pikiran untuk bikin startup atau lagi jalan startup. Until next time guys, and I'll see you all in next video. Peace out.